plus angkatan. Yang terakhir, kita masukkan IPK. Setelah dicetak layar seperti ini, kita bisa mencoba mengerannya untuk melihat hasilnya. Mengeran juga tidak harus klik run pada toolbar seperti ini, tapi kita bisa langsung Ctrl F11. Kita coba run. Kita bisa lihat pada konsol akan tercetak seperti ini. Nama, Vivena Katrina, predikat cum laude angkatan 2020, IPK 3,75. Jadi pada program kali ini, saya akan menekankan kepada tipe data yang ada di Java. Jika kita bisa menginput data menggunakan scanner, nantinya juga kita bisa menggunakan tabel untuk data yang bersifat desimal, int untuk bersifat bilangan bulat, dan string untuk kumpulan karakter. Kita juga bisa menggunakan char. Char itu berisi karakter yang hanya satu huruf, satu angka, seperti itu. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai operator. Operator merupakan suatu simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Jenjang operator tertinggi adalah kurung, indeks tarik, dan elemen. Jadi pada operator ini terdapat berbagai jenjang dari yang pertama hingga yang paling rendah. Yang tertinggi adalah narik, lalu di bawahnya mungkin ada aritmetika, unarik, dan lain-lain. Ada berbagai macam operator. Ada 4 jika dikelompokkan. Yang pertama ada unary. Unary ini merupakan operator yang hanya menggunakan sebuah operan saja. Contohnya ada plus, increment, decrement, not, dan lain-lain. Lalu ada operator pengerjaan, yaitu memindahkan nilai dari suatu angkatan ke suatu pengenal. Ada sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan bisa bagi sama dengan. Yang ketiga ada hubungan, yaitu menunjukkan hubungan antara dua buah operan. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Biasanya di operator hubungan ini hasilnya adalah true or false dan menggunakan tipe data boolean. Yang terakhir ada logika, yaitu menggabungkan logika hasil dari operator-operator hubungan. Ada logika dan logika not. Ada juga or, and, or, dan not. Logika not dalam operator unary juga bisa digunakan. Kita akan mencoba untuk membuat program menggunakan operator-operator tersebut. Baik, mari kita mencoba untuk membuat program menggunakan operator-operator Java. Kita akan membuat kelas baru. Kita beri nama operator Java. Tentang finish. Baik, di program kali ini kita juga tidak memerlukan scanner karena kita akan mendeklarasikan secara langsung nilai-nilai dari variabel tersebut. Pada program kali ini, saya akan menggunakan tipe data int dengan variabel A, B, C. Artinya saya memesan 3 tempat di A, B, dan C untuk menyimpan data-data ke dalam variabel-variabel tersebut.
Yang pertama kita coba untuk operator unary. Saya akan berikan keterangan. Saya akan deklarasikan nilai variabel A adalah 4, B adalah di operator unary kali ini saya akan menggunakan increment. Jadi saya akan menggunakan tanda plus A titik koma, atau biasa dibaca dengan 1 ditambah, karena A adalah 4 maka dibaca 1 ditambah 4. Oke, selanjutnya saya akan mencetak kalian this out B sama dengan plus C. Oke, mari kita coba run. Benar, jawabannya adalah 5 karena ini akan dibaca plus A. Plus A itu artinya kita menambahkan satu angka atau menambahkan angka 1 sebelum variabel selanjutnya. Jadi kita menambahkan satu angka dari variabel tersebut, dari nilai variabel tersebut. Beda halnya dengan kita menulis minus. Artinya kita mengurangi 1. Kita coba run. Hasilnya adalah 3, karena 4 dikurangi 1 adalah 3. Yang kedua, kita akan mencoba operator pengerjaan. Saya berikan penjelasan di sini. Lalu saya akan deklarasikan variabel A 15 dan C sama dengan A plus sama dengan 5. Oke. Saya akan berikan keterangan di sini. Cara membacanya adalah C sama dengan A ditambah 5. Seperti itu. Biasa dibaca dari kanan ke kiri. Kita cetak layar. C sama dengan plus C. Kita run. Dan benar hasilnya adalah 20 karena A-nya adalah 15 dan di sini pada operator kali ini kita menuliskan A plus sama dengan 5, artinya 15 ditambah 5 adalah 20. Lalu yang ketiga, kita akan mencoba operator hubungan. Pada operator hubungan ini kita menghasilkan true or false. Nah, kita akan menggunakan operator hubungan, maka tipe data yang kita perlu gunakan adalah boolean. Di sini kita akan deklarasikan terlebih dahulu setiap variabelnya. A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan C sama dengan 15. Kita gunakan tipe data boolean. Oke. Pada tipe boolean kali ini kita akan menggunakan variabel A, B, dan C.
Di operator hubungan kali ini kita akan menggunakan operator kurang dari sama dengan. Nanti kita bisa lihat hasilnya apakah C kurang dari sama dengan B. Jadi apakah 15 kurang dari sama dengan 10. Kita coba run. Sebelum kita run, kita harus memasukkan sysout tanggal tercetak. Jadi kita tulis saja jawaban, jangan lupa tanda petik. Jawaban sama dengan, terus jawaban. Satu barang. Dan ternyata hasilnya adalah false, karena memang 15 itu tidak kurang dari sama dengan B. Tapi jika di sini kita memasukkannya adalah A, maka jawabannya mungkin saja adalah true. Dan benar jawabannya adalah true. Terakhir, kita akan mencoba membuat program mengenai operator logika. Kita deklarasikan saja C sama dengan 12 contohnya. Lalu kita cetak ke layar. Kita masukkan rumus atau operator-operator yang terdapat di dalam operator logika. Contohnya saya menggunakan C sama dengan 20. Saya masukkan operator M. Saya masukkan C, pembandingnya C lebih besar dari 15. Kita buat sysout kedua. Kita masukkan C tidak sama dengan 100. Kita masukkan operator OR. C lebih besar dari 11. Kita akan coba run dan lihat hasilnya. Apakah true or false? Ternyata jawabannya adalah false dan true. Kenapa? Karena di sysout pertama, karena C adalah 12, dan di sini kita bisa lihat kita memasukkan C sama dengan 20, artinya 12 sama dengan 20. Dan jawabannya adalah false. Serta C lebih besar dari 15, jawabannya juga false, maka tercetak false. Untuk sysout kedua, kita menggunakan C tidak sama dengan 100, hasilnya adalah true, dan C lebih besar daripada 11, hasilnya juga true. Maka dari itu tercetak true. Pada operator juga ada yang dinamakan dengan jangka atau jarak. Pada operator juga ada yang dinamakan dengan jenjang. Artinya mana operator yang lebih dulu dikerjakan. Jenjang yang dimaksud adalah seperti ini. Semisal kita dalam sebuah pengerjaan atau perhitungan, kita menggunakan dalam kurung. Maka dalam kurung tersebut yang harus dikerjakan terlebih dahulu, baru setelahnya adalah aritmatika atau operator-operator lainnya. Atau juga bisa dicontohkan seperti ketika dalam suatu perhitungan ada kali bagi dan plus minus, maka jenjang yang lebih tinggi adalah kali bagi. Oleh karena itu, kali bagi harus dikerjakan terlebih dahulu, setelah selesai baru kita mengerjakan plus minus. Itu yang dimaksud jenjang dalam sebuah operator. Oke, untuk materi selanjutnya akan kita pelajari adalah mengenai percabangan dan perulangan. Apa itu percabangan? Percabangan merupakan perintah yang memungkinkan untuk memilih antara perintah yang dijalankan dengan kondisi tertentu.
tidak semua baris pada program itu akan dijalankan. Karena percabangan itu biasanya kita akan memilih antara dua pilihan. Di percabangan sendiri ada 3 macam, ada yang menggunakan if else, dan switch. Apa bedanya? If adalah semua percabangan harus diberi batas awal angka sebelum pengecekan. Pada percabangan if hanya ada satu output apabila ekspresi dan nilai yang diberikan benar. Sedangkan bila tidak sesuai, maka tidak akan keluar output apapun. Atau pada konsol akan kosong. Beda dengan if, kalau if else, itu memberikan dua pilihan output sehingga program akan mengecek mana output yang sesuai. Jadi ada dua pilihan output. Apabila pilihan output pertama itu sudah benar, maka itu yang akan tercetak di layar. Tapi jika belum benar, maka pilihan kedua yang akan tercetak di layar. Beda dengan if dan if else, switch menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta yang berada pada case. Jadi pada switch sendiri terdapat beberapa case dengan berbagai output yang berbeda. Dengan adanya case-case tersebut, program akan menyeleksi mana output yang kira-kira sesuai untuk dicetak ke layar. Pada percabangan ini juga biasanya terdapat percabangan dan perulangan, bisa terdapat break atau continue. Break sendiri digunakan untuk keluar dari loop atau looping, sedangkan continue mengabaikan garis perintah suatu looping dan melanjutkan loop kembali. Jadi continue biasanya ada beberapa baris yang memang diabaikan dan dilanjutkan ke baris selanjutnya. Seperti itu. Percabangan dan perulangan berbeda. Yang perulangan biasanya ada 3, yaitu for. Yang perulangannya banyaknya itu sudah diketahui. Lalu while, pengecekan di awal dan di akhir. While sendiri ada 2, yaitu while dan do while. While itu mengulangi perintah selama kondisi masih benar. Sedangkan do while, jika kondisi masih benar, maka perintah akan terus dilakukan hingga kondisi bernilai salah dan perintah akan digantikan. Bedanya, jika while itu pengecekannya di awal, sedangkan do while itu pengecekannya ada di akhir. Kita bisa masuk ke materi selanjutnya yang akan saya jelaskan menggunakan flowchart, perbedaan dari percabangan dengan if dan perulangan dengan while. Kita mulai dari percabangan dengan if. Bisa dilihat dari flowchart berikut ini. Kita dapat membacanya seperti ini. Dimulai dengan menginputkan A dan menginputkan B. Lalu, apakah nilai A itu lebih besar daripada B? Jika ya, artinya kita harus program akan menampilkan A adalah bilangan besar. Lalu program akan selesai. Berbeda jika jawaban kita adalah B atau A sampai A itu tidak lebih besar daripada B, maka kita akan memilih tidak dan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Sebelum melanjutkan perintah selanjutnya, A lebih besar daripada B ini merupakan percabangan. Di sini ada percabangan. Lalu setelah kita memilih untuk tidak dan melanjutkan ke perintah selanjutnya, di sini juga ada percabangan lagi, yaitu apakah A lebih kecil daripada B. Jika tidak, maka program akan mencetak A dan B adalah bilangan yang sama besar. Lalu program akan langsung close end atau selesai. Jika ya, maka program akan menampilkan B adalah bilangan besar. Lalu program akan selesai. Di sini kita bisa melihat ada 2 percabangan menggunakan if, bukan if else, hanya if. Di percabangan pertama ada percabangan if, sedangkan di percabangan kedua adalah if else. Karena di percabangan kedua ada 2 perintah, sedangkan di
percabangan pertama hanya ada satu output. Di percabangan kedua ada dua output, di percabangan pertama hanya ada satu output. Itu yang membedakan if dan if else. Kita beralih ke flowchart kedua, yaitu flowchart perulangan dengan while. Kita akan baca dari atas. Di sini kita menggunakan min terakhir. Dimulai, kita menginputkan A, B, C, D. Jadi di sini ada, saya sudah memberikan nilai dari variabel A, B, C, dan D. Jadi ketika kita menginputkan A, B, C, D, kita sudah tahu nilai berapa saja yang akan diinputkan. Kemudian akan masuk ke perintah pertama. X sama dengan 2 dikali A, dan Y sama dengan B ditambah C. Lalu kita masukkan perhitungannya, kita hitung dan menghasilkan X sama dengan 14 dan Y sama dengan 10. Masuk ke perintah selanjutnya, kita diminta untuk mengecek apakah D sama dengan 0. Sedangkan di sini saya sudah menulis bahwa nilai variabel D adalah 9. Maka 9 tidak sama dengan 0. Nah, oleh karena itu di sini akan terjadi sebuah perulangan. Kita lihat dari D sama dengan 0, jawabannya adalah tidak. Kita menuju ke perintah selanjutnya. Di sini kembali ada percabangan. X lebih dari Y. X-nya 14, Y-nya 10. Artinya, X memang lebih besar daripada Y. Oleh karena itu kita memilih ya. Karena kita memilih ya, maka ada perintah selanjutnya yaitu Y sama dengan Y plus D. Artinya Y sama dengan Y tadi 10 ditambah 9, 19 D, menghasilkan 19. Lalu, karena kita sudah menemukan Y sama dengan 19, maka kita mengikuti alurnya lagi menuju ke perulangan yang awal tadi. D sama dengan 0. Di sini perulangan ini bermaksud meminta kita hingga D milik kita itu sama dengan 0. Karena tidak, kita akan terus melanjutkan hingga nantinya akan ada pengecekan di akhir seperti di bawah ini, yaitu Y lebih besar daripada D. Jika ya, maka akan di print C. Jika tidak, maka akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat program menggunakan percabangan dan perulangan pada Eclipse. Baik, kita akan melanjutkan program kita dengan membuat kelas baru. Oke, kita beri nama percabangan. Jangan lupa untuk men-checklist public static void main, lalu klik finish. Baik, pada program kali ini kita akan membutuhkan scanner, maka kali ini kita harus mengimport scanner. Secara seperti tadi, kita bisa menulis secara manual scanner ST sama dengan new scanner dalam kurung system in. Oke. Kita pilih yang import scanner Java util. Di scanner ini juga sebenarnya scanner ST sendiri itu bukan hal yang pasti harus ditulis seperti itu. Kita bebas untuk menggunakan entah ST atau yang lainnya, itu bebas. Lalu setelah kita mengimport scanner, kita perlu mendeklarasikan tipe data dan variabel. Kita akan menggunakan tipe variabel IMP.
tipe data INT untuk variabel, nilai, dan hasil. Pada program kali ini saya akan membuat program mengenai batas kelulusan nilai pada sebuah ujian. Jadi apabila nilainya di atas 70 maka akan disebut lulus, sedangkan nilai di bawah 70 Anda harus mengulang. Kita coba. Setelah kita mendeklarasikan tipe data dan variabel, kita akan mencetak ke layar menggunakan sysout. Kita tulis, masukkan nilai Anda. Oke. Untuk menginputkan scanner, menginputkan tipe data INT, kita perlu mendeklarasikannya dengan nilai sama dengan sp.next INT scanner. Seperti ini, lalu kita juga perlu mendeklarasikan batas seperti yang telah dibahas tadi. Untuk percabangan kita perlu menuliskan batas dari nilai awal. Contohnya di sini karena saya menggunakan variabel hasil, maka saya tulis hasil sama dengan saya ingin nilai awalnya bukan 0 tapi 1, jadi saya tulis 1. Lalu saya akan berikan penjelasan agar jelas percabangan if. Oke, kita mulai untuk masukkan if dalam kurung, kita deklarasikan nilai, kita deklarasikan ekspresi yang kita inginkan atau perintahnya, nilai lebih dari sama dengan 70. Lalu jangan lupa untuk if kita harus menggunakan kurung kurawal. Kita beri kurung kurawal terbuka, lalu kita enter, maka dengan sendirinya seperti tulisannya akan condong ke dalam. Kita berikan output sysout. Karena di ekspresi pertama saya menuliskan nilai jika lebih besar dari atau sama dengan 70, maka dia lulus ujian, maka saya berikan output Anda lulus ujian. Untuk percabangan if selesai sampai di sini programnya, karena if tidak memerlukan dua output yang berbeda, jadi kita langsung coba sekarang. Oke, saya coba masukkan 70, hasilnya lulus ujian. Bagaimana jika saya masukkan di bawah 70? Misalnya saya masukkan 45, maka tidak akan ada output yang keluar karena dia hanya menggunakan percabangan if. Apa yang terjadi jika saya menggunakan percabangan if else? Mari kita coba. Saya akan memberikan komentar untuk memberikan penjelasan bahwa ini adalah percabangan if else. Oke. Karena tadi if yang untuk ekspresi pertama sudah saya berikan, maka sekarang yang perlu kita lakukan hanya menambahkan else atau kita tambahkan output kedua. Kita tulis saja else, lalu kita buka kurung kurawal lagi, enter. Kita berikan output dengan sysout.